hari ini gimana Bang? Ya, jadi acara kita refleksi tentang peristiwa G30 SPKI ini, nonton bareng ini kan diprakarsai oleh Kompartemen Jaringan Kepemudaan dan Bimbingan Pusat Partai Masyumi. Kita berharap dengan acara bedah film ini itu bisa mengingatkan kita kembali tentang peristiwa kekejaman G30 SPKI. Penting bagi kita untuk bagi khususnya anak-anak muda, maka kenapa dari Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Pemuda ini mengadakannya, karena kita lihat bahwa hari demi hari sepertinya semakin lama orang semakin lupa bahwa ada peristiwa yang begitu mengerikan ya pernah terjadi di bangsa kita. Karena itu momentum 30 September ini kita harapkan yang bisa menjadi pengetahuan ya, informasi bagi anak muda dan kita semuanya. Tentunya kita tetap waspada ya, untuk menjaga NKRI, menjaga bangsa ini ya, dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi niat kami mengadakan ini semata-mata untuk memberikan informasi ya, kepada terutama kader partai, pengurus partai. Ya. Diskusi ini kita hadirkan agar mereka memiliki pengetahuan sejarah ya, bagaimana bangsa ini pernah mengalami suatu peristiwa yang mengerikan ya, dan kita kehilangan 7 jenderal. Kemudian peristiwa ini juga menjadi catatan penting bagi perjalanan bangsa kita bahwa negara ini harus dijaga terus-menerus ya, agar tetap ya, aman dari segala bentuk macam ideologi yang ingin merusak ya, nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa kaum komunis kita paham yang ateis ya, mereka tidak mengakui tentang keberadaan agama. Nah, Partai Masyumi dalam hal ini ya, kita tegas ya, bahwa kita menolak seluruh bentuk paham ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang bertentangan dengan ketuhanan, karena ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar dari bangsa ini dalam Pancasila. Itu kira-kira. Bang, visi misi Masyumi itu apa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Kita sebetulnya dalam membangun bangsa ini kan landasannya adalah bukan Undang-Undang Dasar ya, 1945. Ya, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan ya, masyarakat, ya, kemudian menjaga perdamaian dan ketertiban. Ya. Yang ujungnya adalah kita berharap ya, bangsa ini dibangun ya, di atas landasan yang kokoh, ya, di atas landasan nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya, di atas landasan kemanusiaan yang adil dan beradab, di atas persatuan, di atas musyawarah dan keadilan sosial. Itu sebetulnya. Ya. Kami tentu dari Masyumi ya tentu berharap ya agar kehadiran partai politik dalam pentas panggung politik bangsa kita ini ya, hari demi hari kita ingin memperbaiki ya. Kan persoalan yang mendasar hari ini di bangsa kita ini adalah partai politik belum mampu ya, menghadirkan kader-kader partai yang berkualitas. Itu persoalannya bangsa kita hari ini. Oleh karena itu kami dari Masyumi memiliki satu tekad yang kuat ya, bagaimana kami melakukan rekrutmen keanggotaan, kemudian melakukan kaderisasi, dan kemudian menempatkan mereka ya, di tempat-tempat struktur organisasi mereka belajar ya, bagaimana memimpin, bagaimana menjalankan organisasi sehingga nanti kelak mereka ditempatkan ya, dalam kancah politik yang lebih luas, mereka memiliki bekal ya, kaderisasi yang kuat. Terutama adalah dasar tentang keimanan ya, ketakwaan kita kepada Allah. Karena itu sangat penting. Jika landasan keimanan itu kuat, karakternya kuat, akhlaknya baik, maka insya Allah ketika dia terjun di tengah-tengah masyarakat, dia bisa menjalankan fungsi
seluruhnya adalah disumbangkan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Program-program apa aja Bang yang Masumi lakukan Bang? Yang sekarang ini pertama kita sedang membangun infrastruktur, mulai dari pusat tentunya kita lakukan revitalisasi, restrukturisasi, kemudian di tingkat wilayah, kemudian di tingkat kabupaten kota kita namanya Dewan Pimpinan Daerah dan seterusnya. Itu program yang sedang kita lakukan sekarang ini. Berikutnya kita melakukan kaderisasi, jadi mulai kaderisasi di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di pusat. Kita di pusat itu ada namanya KIM, Kader Inti Masumi. Setelah nanti mereka melewati berbagai jenjang kaderisasi di bawah, nanti di tingkat pusat mereka diberikan lagi pengetahuan tentang Kader Inti Masumi. Kayak ini Pak, tren kepemimpinan ya. Iya, leadership ya. betul. Nah, program lain kita juga sudah besoknya hari Jumat berangkat ke Bandung ya. Kita membantu rencana ya. Belum ada rakernas Pak. Baru rapat kerja kemarin kita dengan pusat ya. Nanti setelah infrastruktur ini selesai ya di tingkat provinsi kemudian tingkat kabupaten kota, berikutnya kita akan rakernas. Jadi tadi saya katakan besok Jumat ini ada tim kita yang berangkat reaksi cepat kita untuk membantu menanggulangi bencana. Kita juga itu salah satu program yang sedang kita canangkan ya, dan mudah-mudahan nanti partisipasi seluruh anggota dan pengurus yang membantu setiap ada bencana dan musibah yang terjadi. Ini sudah kita sudah menyiapkan. Program lain tentunya kita konsen terhadap ekonomi ya. Kita sedang menyusun langkah-langkah bagaimana mendirikan koperasi ya untuk para anggota kita agar kedepannya kita betul-betul bisa memberikan pemberdayaan kepada anggota dan pengurus kita di bawah. Bang, kalau UMKM sendiri di Masumi ini gimana Bang menurut Abang Bang? Ya, jadi kita punya satu kompartemen ya, yang dikoordinasikan oleh salah seorang wakil ketua umum. Jadi kita mengambil satu kompartemen di bidang UMKM dan koperasi. Yang itu nanti kita sudah punya ada sistem ya. Kita punya robot biru. Ya, robot biru itu dikelola ya bisa untuk transaksi ya para anggota dan pengurus. Nah, kita juga sekarang ini sedang menggalakkan kemarin diluncurkan pada rapat kerja namanya Gasibu, gerakan Rp10.000 ya untuk kader partai dan anggota ya, memberi sumbangan minimal 10.000 setiap bulan melalui QRIS. Nah, jadi mereka ya kalau mau menyumbang tinggal scan kemudian ya Barcode ya Bang. kirim barcode ya. Gitu. Jadi untuk ekonomi ini akan kita garap ya secara baik ya. Karena memang harus kita akui bahwa saat ini apalagi ini kita sudah menghadapi masa krisis ya. Jadi di tingkat bawah itu memang kita perlu memberikan pemberdayaan, pelatihan untuk usaha ya, pemberdayaan sektor informal, kemudian koperasi ya. Nah, pedagang kecil ya. Mereka itu kan butuh karena kalau dari sisi ketahanan mereka dalam usaha luar biasa. Tapi kan dalam sisi pemodalan, dari sisi manajemennya, nah, kita ingin mengumpulkan teman-teman ya di bidang usaha, di bidang ekonomi ini, bagaimana bisa membantu ya, para pengusaha kecil, menengah dan informal ini tidak berusaha dengan baik. Aplikasi katanya ada aplikasi Pak. Katanya meluncurkan aplikasi Ya. ke UMKM Bang. Ya, ada. Kita sedang siapkan dan insya Allah nanti di bawah wakil ketua umum ya bidang koperasi UMKM ini nanti kita luncurkan. Itu salah satu andalan kita. Kira-kira kapan Bang untuk peluncuran? Sebenarnya sudah aplikasinya sudah selesai, sudah siap sebetulnya. Ini kan kita sedang mendahulukan pembentukan infrastruktur dulu. Jadi kalau infrastruktur ini di bawah
bawahnya sudah selesai, maka kita akan mudahkan menyampaikan program-program ini. Kita juga sudah menjadwalkan dalam 2 minggu sekali itu Dewan Pimpinan Pusat akan melakukan rapat koordinasi dengan para pengurus wilayah. Jadi ya melalui Zoom meeting. Nah, jadi 2 minggu sekali kita rapat koordinasi, menyampaikan apa-apa yang menjadi program dan kemudian apa yang harus kita lanjutkan di tingkat bawah. Harapan apa aja bang untuk Masumi ini bang? Kenapa? Harapan apa aja yang bisa dilakukan oleh Masumi ke kader-kader partai Masumi sendiri? Ya begini ya, partai politik itu kan tidak mudah membangunnya. Ya, kita membutuhkan sumber daya, sumber dana, ya kan? Karena itu kita perlu kesabaran. Ya. Dan kita tahu bahwa partai politik itu banyak sekali di tengah masyarakat. Nah, kita kan harus mencari satu pembedaan. Ya. Apa sih yang berbeda dari partai Masumi itu? Ya kan? Kenapa sih partai ini kok udah banyak partai hadir lagi, ya, lagi partai baru lagi? Iya betul. Dan pasti pertanyaan-pertanyaan itu dari masyarakat yang selalu muncul. Betul. Nah, di situ kita harus betul-betul memberikan ya, pembedaan dengan partai-partai lain. Perbedaan yang mendasar tentu nilai ya. Ya. Nilai itu menjadi penting bagi kita. Jadi bukan persoalan bagaimana merebut kekuasaan saja bukan. Tetapi dengan kekuasaan itu apa yang nilai yang harus kita isi ya sehingga dia bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang menjadi harapan kita, mana kita ingin membangun kekuatan politik yang betul-betul menempatkan akhlak ya, menempatkan adab, menempatkan nilai itu ya lebih daripada hal yang lain. 59 tahun ya partai Masumi ini. Iya, Usianya sudah. jadi kita mencoba untuk menyusun ya kembali. Masumi ini kan partai yang punya akar sejarah yang kuat. Tapi kita tahu bahwa sekarang kan ada di Muhammadiyah, ada NU, ya kan? Ada di partai-partai lain, ada PKS, ada P3, ada Umat, ada Partai Bulan Bintang dan seterusnya. Itu kalau kita lihat peta politiknya, itu semua kan dahulunya adalah ya, pewaris-pewaris Masumi semua. Tapi nggak apa-apa, di satu titik nanti kita akan bertemu ya, di mana kita ingin kalau mungkin kita tidak bisa menyatu dalam satu wadah politik, maka kita menyatu dalam bekerja sama, kolaborasi, ya kan? Karena kepentingannya sebetulnya kan bagaimana kita memberdayakan umat, ya kan? Dengan umat berdaya maka bangsa akan kuat. Harapan ke depan bang untuk partai Masumi ini gimana bang? Harapan ke depannya bang? Harapan ke depan? Ke depan, yang pasti kita ingin menjadi peserta pemilu. Okay. Itu pasti. Selain itu bang? Oleh karena itu, untuk menjadi peserta pemilu maka kita harus memiliki ya, infrastruktur ya kan di seluruh provinsi, ya kan 70% kabupaten kota, Iya. 50% kecamatan, Iya. ya kan dari kabupaten kota Iya. itu, ya kan? Kemudian ada anggota 1/1000, Iya. ya kan? Setiap kabupaten kota, ya kan? Kemudian ada kantor dan sebagainya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ya kan? Dan itu akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ikut pemilu mau ngapain kan gitu pertanyaannya, ya kan? Iya betul. Ya kita ingin meraup suara umat, ya kan? Ingin meraup suara umat. Nah tentu orang bertanya apa yang ingin ditawarkan kan gitu, sehingga mendapatkan dukungan. Betul. Ya kan? Yang pertama tentu adalah kualitas kadernya. Betul. Oleh karena itu kita harus mendidik kader-kader kita menjadi yang berkualitas. Kualitasnya bukan hanya pintar, ya kan? Tapi soleh yang paling penting. Betul. Ya kan? Akhlak. Akhlaknya. Karena kalau imannya kuat, akhlaknya, karakternya kuat, maka gampang dia menolak korupsi. Betul. Ya kan? Tapi kalau karakternya lemah, ya kan? Walaupun dia udah kaya, korupsi juga lagi. Bukan persoalan miskin, bukan. Betul. Bukan persoalan nggak punya uang, uangnya sudah melimpah. Betul. Ya, tetapi kan ini masalah rasa. Iya. Dalam kolbunya, dalam hatinya tidak ada rasa simpati kepada rakyat gitu. Yang dia pikirkan adalah ya, merebut kekuasaan, kemudian merebut kekayaan. Jadi penting bagi kita adalah menawarkan kader-kader yang berkualitas dalam pengertian dia cerdas, ya, intelektualnya, juga cerdas rasanya, kolbunya, ya kan, hatinya gitu.
peka, ya, punya kepekaan emosional terhadap masyarakat. Itu yang tidak ada kan sekarang ini, ya kan, orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota legislatif, Betul. ya kan, orang dikelabui, ya sepertinya, ya kan, hebat, ternyata baru dilantik udah Korupsi. ya kan, baru dilantik udah dijemput polisi narkoba. Ini kan luar biasa, ya kan, artinya kita berpolitik mengelabui rakyat akhirnya, ya kan, padahal kita ingin mencari ya wakil-wakil rakyat yang mampu, ya kan, memperjuangkan nasib rakyat. Tapi bagaimana dia memperjuangkan nasib rakyat? Nasib dia sendiri aja masih terjerat narkoba. Iya betul. Iya kan? Kemarin yang buat serentak ada beberapa orang yang ditangkap, ya kan? 20 bang. Nah, ya kan? Apa yang mau diperjuangkan? Tapi masyarakat kan nggak tahu itu, pilih aja itu, ya kan? Betul. Mereka dapat dukung, kalau nggak itu kan nggak dapat suara. Betul. Ya kan? Nah ini kita menghindari praktek-praktek politik seperti itu. Siapa yang salah itu? Partai politiknya, Orangnya bang. bukan orangnya. Partainya juga paling salah, karena dia yang merekrut anggotanya. Dia kan harus meneliti itu. Betul. Ini di rumah dia ngapain, di masyarakat dia ngapain, temannya siapa. Itu yang penting tuh, partai politik tuh jangan sembarangan orang karena dia punya uang, punya figur tenar, ya udah jadi caleg kan gitu. Iya betul. Enggak. Harus dia, ya filternya itu partai politik, ya kan. Kalau partai politik tergoda hanya orang datang karena bawa uang, ya hancur kita, bangsa kita hancur. Kemudian partai politik itu mencalonkan seorang karena dia hanya public figure, bukan karena kemampuan intelektualnya, kebaikan akhlaknya, ya kan, ya hancur kita. Ya kan? Inilah yang sekarang kita hadapi. Ya kan? Oke, makasih bang. Ya mungkin itu aja. Pak dengan siapa? Pak Samsudin Dayan.